Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih pada video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai Google Translate. Yang sebelumnya kita pernah membuat video tentang bagaimana cara memasang aplikasi Google Translate sehingga memudahkan kita untuk membaca website dalam bentuk berbahasa asing. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara kita mentranslate artikel ilmiah yang kita download dari jurnal ilmiah internasional yang akan kita translate ke bahasa Indonesia dengan menggunakan dua fasilitas ini. Yang pertama, kita akan menggunakan fasilitas Google Translate di browser Chrome, dan yang kedua, kita menggunakan tools Translate di Google Drive. Bagaimana caranya? Mari saja kita bahas. Nah, yang pertama, untuk fasilitas Google Translate itu kita bisa menggunakan fasilitas di browser Chrome. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, itu langsung saja kita prepare artikelnya terlebih dahulu. Jadi kita sudah menyiapkan artikel yang ingin kita download. Dan pastikan artikelnya itu tidak korup ya, jadi bisa untuk ditranslate. Yang kedua, langsung saja tinggal ke websitenya, ke Google Translate. Dan yang ketiga, tinggal upload artikel yang kita mau translate, kemudian kita tinggal menunggu dan bisa mendownload artikel di Translate. Nah, yang kedua, kalau menggunakan tools Translate di Google Drive, yang pertama itu kita harus mempersiapkan artikelnya. Maksimal artikel itu jumlahnya 10 halaman. Jadi, misalkan kalau artikelnya itu lebih dari 10 halaman, silakan disesuaikan. Bisa menggunakan aplikasi, misalkan seperti Nitro ataupun secara online menggunakan Setja, itu bisa digunakan untuk memecah dokumen sehingga jumlahnya itu tidak melebihi kapasitas maksimal. Yang kedua, itu tinggal nanti artikel yang telah disiapkan itu kita upload ke Google Drive. Dan yang ketiga, tinggal kita open artikel yang ada di Google Drive, kemudian kita tinggal pilih tools translate untuk mentranslate ke bahasa Indonesia. Dan pastikan untuk akun Google-nya itu berbahasa Inggris. Langsung saja akan kita praktekkan untuk lebih jelasnya. Yang pertama, kita akan mempraktikkan nih bagaimana cara kita mentranslate artikel di Google Translate di Google di Chrome ya, aplikasi browsernya. Jadi kita bisa menggunakan browser yang lain. Jadi tinggal aja masuk, kemudian kita klik Google Translate. Nah, di sini kalau kita ingat tampilan yang dulu itu tidak seperti ini, tapi karena ada pembaruan, jadi kita bisa mentranslate kata, kemudian kita mentranslate dokumen dan website. Nah, di sini kita akan berikan tutorial mengenai translate dokumen. Nah, tinggal kita klik aja pilih dokumen, kemudian kita pilih browse untuk artikel yang akan kita translate. Nah, misalkan sudah saya siapkan, tinggal diklik. Nah, ini kalau ini tidak ada jumlah halamannya, bisa saja langsung kita pilih dan jangan lupa kita pilih untuk bahasanya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita langsung aja klik translate. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan berhasil akan ada tulisan download. Tetapi kalau misalkan tidak bisa akan ada peringatan bahwa memang dokumen ini tidak bisa ditranslate. Kemungkinan yang terjadi itu karena filenya memang tidak sempurna, jadi tidak bisa di-download. Nah, di sini untuk hasil downloadannya sudah selesai, jadi kita bisa download langsung, download translation. Nah, di sini coba ya kita buka. Tampilannya itu lebih langsung teratur sesuai dengan halamannya. Kalau ingat dulu tidak seperti ini, karena kalau kita translate dokumen akan diarahkan ke hasil translate tapi di website. Nah, di sini langsung saja kita bisa membaca untuk artikel yang sudah tertranslate. Itu cara apabila kita menggunakan aplikasi dari Google Translate di Chrome. Nah, yang kedua yang kita bahas lanjut, kita menggunakan fasilitas Google Translate-nya kita di Google Drive. Jadi langsung saja nanti masuk ke Google Drive-nya masing-masing. Nah, yang kemudian setelah itu tinggal kita lakukan upload file. Agar lebih mudah, saya buat file baru aja ya. Jadi biar tidak tertukar dengan yang lain. Kita kasih tanggal aja, misalkan tanggal hari ini, kita create. Nah, untuk folder bisa di folder, bisa enggak, tapi terserah. Nah, di sini kita klik saja. Kemudian lanjut kita tinggal klik kanan. Kemudian kita pilih file upload. Nah, kita mau mengupload filenya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Tadi kan memang halamannya ada 16, kemudian sudah saya pecah menjadi 2. Nah, di sini filenya misalkan tadi sudah saya pecah menjadi 8 dan 7 halaman. Kemudian kita tinggal open, kita tunggu sampai dengan terupload. Nah, setelah ini kita tinggal buka, open artikel yang akan kita. Ini kemudian kita pilih open with, kemudian kita pilih Google Doc. Nah,
Setelah di Google Doc akan diarahkan nih ke website yang baru. Nah, di sini pastikan ya untuk akun Google-nya itu dalam bahasa Inggris. Kalau tidak dalam bahasa Inggris, menu untuk translate tidak akan muncul. Nah, di sini, nah setelah seperti ini, kemudian kita pilih yang ini, bagian menu yaitu tools atau alat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih bagian translate dokumen. Nah, jadi ini bisa di translate dokumen. Nah, misalkan ini sudah, kita pilih untuk bahasanya. Karena kita butuh untuk bahasa Indonesia, jadi kita pilih dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini, oke lanjut, kita langsung saja translate. Maka otomatis akan dokumen yang kita buka tadi akan diarahkan ke website lagi. Nah, di sini sudah ada hasil translate dari artikel yang telah kita upload. Nah, bisa kita lihat ya, sudah tertranslate. Nah, bagaimana cara untuk mendownloadnya? Ya, tinggal langsung ke menu ini, file, kemudian kita bisa lakukan download. Nah, download bentuk PDF maupun Word bisa, tapi saya biasanya memilih bentuk PDF ini karena biar mudah saja. Kemudian tinggal nanti untuk dua file tadi tinggal kita merger atau gabung. Kita bisa menggunakan tadi bisa aplikasi Nitro maupun kita gabung untuk merger dua dokumen tersebut menggunakan Nitro ataupun aplikasi online lainnya, misalkan Zetja maupun I Love PDF. Nanti untuk linknya bisa saya tulis di link deskripsi untuk memudahkannya. Nah, seperti itu. Itu bagaimana cara untuk translate dokumen menggunakan aplikasi Google Translate yang ada di Google Drive. Nah, ini hasilnya kita buka ya. Hasilnya kurang lebih sama. Tapi memang tampilannya kalau kita lihat lebih bagus ketika kita menggunakan Google Translate di Chrome. Tetapi karena memang keduanya itu berbeda, karena memang kalau misalkan filenya itu korup, kita memanfaatkan cara yang kedua, yaitu dengan kita menggunakan Google Drive. Nah, berikut merupakan cara yang bisa dimanfaatkan untuk mentranslate artikel internasional berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Meskipun kadang ya bahasa translate ilmiah itu akan berbeda, tetapi lama-kelamaan dan kalau kita sudah terbiasa, akan lebih mudah lah untuk menggunakan fasilitas Google Translate ini. Salah satu yang bermanfaat sekali karena sebelumnya saya belum pernah juga untuk tahu trik ini, tapi ternyata dari pihak Google-nya sendiri untuk Chrome itu sudah ada pembaruan sehingga memudahkan kita untuk melakukan translate dokumen. Sekian video pembelajaran pada video kali ini yang bisa kita bagi. Apabila ada request dari kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan bagi siapapun yang sudah melakukan mungkin bisa saling sharing untuk pengalamannya. Semoga bermanfaat. Bertemu pada video pembelajaran selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.